Udah Mas Taufik. Oh iya, terima kasih Mas Sandi atas waktunya. Eh, izin untuk share screen ya, berikan waktu kepada saya. Terus juga saya juga berterima kasih kepada para peserta webinar yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kali ini. Tema webinar kali ini ialah line follower robot. Nah, yang akan dibahas itu adalah line follower, terus cara perakitannya sama bagaimana sih cara line follower itu bekerja gitu. Nah, kita langsung mulai aja ya, langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah pengenalan follower robot, line follower robot. Nah, line follower robot adalah robot yang dapat berjalan mengikuti garis. Line follower robot juga menggunakan sensor atau kamera sebagai input atau untuk kemudian datanya diproses untuk mengikuti garis. Nah, jadi line follower itu bisa menggunakan sensor atau kamera. Nah, kalau misalnya menggunakan sensor, biasanya itu menggunakan sensor TCRT 5000 atau sensor lain. Nah, terus implementasi dari line follower itu bisa digunakan untuk robot pengantar. Biasanya digunakan di robot di restoran gitu untuk mengantarkan makanan atau juga digunakan dalam pengantaran di hotel-hotel menggunakan garis lain gitu. Nah, terus ada juga kompetisi robot line follower. Nah, biasanya kalau kompetisi line robot follower ini robotnya itu akan dipacu lebih cepat untuk mencapai garis finish dengan berbagai tantangan dari garis-garisnya. Nah, terus masuk ke jenis line follower robot. Nah, di jenisnya itu sebenarnya ada dua jenis. Kalau misalnya dikategorikan, ada yang analog dan juga ada yang digital. Nah, bedanya itu kalau misalnya analog, kalau analog itu tidak memakai microcontroller gitu. Jadi kita kalau misalnya di analog itu menggunakan apa namanya? LM35. Nah, itu sejenis transistor gitu. Jadi kalau misalnya di yang analog itu nggak pakai microcontroller, terus nggak pakai juga codingan. Jadi langsung buat aja gitu, langsung analog dan nggak bisa ditambah fungsi lain gitu. Kalau misalnya di analog. Nah, terus kalau misalnya di digital itu kita menggunakan microcontroller. Biasanya itu menggunakan ISP, Arduino, atau Raspberry gitu di digital. Nah, kalau kelebihannya di digital ini kita bisa masukin coding sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita mau menggunakan beberapa sensor, nah itu bisa. Jadi kalau manfaatnya dari penggunaan beberapa sensor itu, misalnya kan sensor line follower itu setidaknya punya 2 sensor. Nah, kalau misalnya kita terapkan lebih dari 2 sensor itu, fungsinya itu biar si pembacaan line-nya itu lebih akurat lagi gitu. Jadi misalnya kan kita disimpan 2 sensor di depan, terus 2 sensor lagi di belakang. Nah, itu fungsinya itu biar si sensor keempat sensornya itu bisa mendeteksi garis yang ada di depan dan juga yang di belakang. Nah, itu gunanya untuk mengantisipasi garis-garis yang putus-putus gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya lebih efektif menggunakan line follower yang digital. Nah, ini adalah alur kerja dari line follower robot. Jadi kalau simpelnya itu sensornya itu masuk ke microcontroller. Nah, dari microcontroller itu diolah prosesnya lalu mengirimkan data ke motor driver. Nah, dari motor driver baru akan dikonversi kepada ke arus listrik yang akan menggerakkan motor. Nah, jika dilihat di sini kan sensornya 2 di depan gitu, kanan dan kiri. Nah, terus dari sensor ini akan mengecek gitu atau mengambil data line follower, mengambil data lain gitu. Nah, nanti datanya itu akan dikirimkan ke microcontroller. Nah, microcontroller ini akan mengirimkan data juga ke motor driver sesuai data yang dikirimkan dengan sensor. Nah, setelah motor drivernya itu akan menggerakkan roda yang ada di sebelah kanan atau kiri itu simpelnya. Nah, terus cara kerjanya juga kalau misalnya line followernya itu kalau misalnya 2 sensornya tidak mendeteksi garis hitam,
sensornya bernilai high, maka robot bergerak maju gitu. Nah, jadi kalau misalnya sensornya itu tidak mendeteksi atau nggak ada halangan gitu. Nah, itu sensornya bakalan maju gitu. Bakalan maju ke depan. Kalau misalnya sensornya mendeteksi ada garis hitam, maka sensornya akan low. Nah, kalau jika sensornya low, maka sensornya itu akan mengirimkan data seperti yang tadi, mengirimkan data ke microcontroller, lalu ban roda akan berbelok. Nah, jika sensor kanan yang mendeteksi, maka akan berbelok ke arah kanan. Nah, terus kalau misalnya sensor kiri yang mendeteksi, akan berbelok ke arah kiri gitu. Jadi sesuai dengan yang sensor identifikasi. Nah, cara kerjanya itu seperti ini gitu. Untuk melakukan gerakan belok kanan, motor kiri berputar ke depan dan motor kanan berhenti gitu. Jadi salah satu roda itu harus berhenti untuk berbelok. Kalau misalnya dua-duanya masih jalan itu bakalan terus maju. Nah, terus kalau misalnya biasanya di kompetisi itu si kecepatannya yang diubah. Jadi bukan diam atau maju. Jadi misalnya kalau lebih efektif, misalnya sensor kiri mendeteksi, sensor yang roda yang kiri itu maju dan roda yang kanan itu maju juga, tapi perlahan gitu, lebih lambat dari yang kiri gitu. Nah, kalau itu kalau yang di kompetisi, kalau misalnya untuk belajar boleh seperti ini. Jadi yang kirinya maju dan yang kanannya itu diam. Jadi ya kalau misalnya untuk belok ke kiri, maka motor yang kanan yang berputar, dan untuk belok ke kanan, maka motor kiri yang berputar. Jadi itu sebaliknya gitu. Nah, terus maju lagi next ya. Nah, ini adalah komponen yang digunakan di line follower robot yang sederhana ya ini. Nah, yang digunakannya itu adalah dua sensor inframerah TCRT 5000. Terus ada microcontroller Arduino atau microcontroller Raspberry. Nah, terus ada dua DC motor. Terus ada juga motor driver LN98N. Nah, terus ada chassis robot line follower. Terus ada juga baterai AA dan tempatnya. Terus ada power bank jika menggunakan Raspberry yaitu. Nah, terus ada kabel jumper. Terus juga ada breadboard. Kita masuk ke pembahasan tentang sensornya dulu ya. Nah, sensor inframerah TCRT 5000. Nah, sensor inframerah ini adalah sensor yang menghitung radiasi inframerah di sekitarnya untuk mendeteksi jarak yang sangat dekat. Terus memiliki output dalam bentuk analog dan juga digital. Jadi, TCRT 5000 ini bisa bekerja dalam analog. Suatu benda di depan sensor inframerah. Semakin besar intensitasnya, berarti semakin dekat jarak bendanya, semakin kecil intensitasnya, semakin jauh juga. Mengecil. Nah, itu yang disebabkan oleh tadi permukaan gelap atau permukaan terang. Nah, sinar inframerah tidak dipantulkan atau sangat sedikit dipantulkan pada permukaan berwarna hitam. Nah, jika berwarna hitam, jadi bisa lebih akurat gitu. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, kalau misalnya pemancarnya tidak hitam atau warna terang gitu, nah pemancar inframerah itu bakalan lancar gitu untuk mengirimkan si data controller. Nah, jadi kita menggunakan motor driver ini agar memudahkan untuk menggerakkan dari motor atau dari bannya gitu. Nah, jadi menggunakan motor driver
motor. Jadi kita menggunakan motor driver juga untuk daya tambahan dari eh, untuk daya tambahan juga ke si motornya biar bisa bergerak dengan cepat gitu. Dengan menggunakan motor driver dapat mengatur kecepatan gerak motor. Nah, kan si motornya di sebelah kanan bawah. Nah, terus yang sebelah biru ini, sebelah biru ini adalah pinnya dari sumber, ada VCC, ground, delapan pin GPIO. Yaitu 6 pin untuk menggerakkan motor, terus 2 pin untuk apa sensor, 2 pin untuk inisialisasi sensor. Nah, jadi dari baterai itu masuk ke VCC-nya dari motor driver. Terus dari Python gitu. Jadi bahasa Python ini biasanya digunakan di Linux. Yang pertama itu adalah import RPI, GPIO, SGPIO. Nah, ini untuk menginstal GPIO. Itu GPIO-nya itu dipakai untuk input. Jadi untuk input data, untuk masukin data dari sensor. Biar sensor itu bisa dibaca oleh microcontroller. Nah, terus kenapa di sininya output? Setelah itu in-nya dari in 1 sampai 4, NA sama NB itu output, karena dari microcontroller kan kita sudah nah terus masuk ke dev maju. Ini definisi untuk maju gitu. Kalau misalnya definisi untuk maju ini, in satunya true atau nyala, in duanya itu false atau mati. In tiganya true, terus in empatnya juga false. Nah, positif kan motor itu kan kalau dikasih baterai positif sama positif itu gak akan maju kan. Nah, kalau harus dikasih pas sumber positif sama negatif. Nah, makanya di sini ada dua, yaitu positif dan negatif. Yang positifnya itu yang in satu dan yang negatifnya itu in dua. Nah, jadi motornya juga maju dari si elektronnya juga maju dari in satu ke in dua, jadi maju ke depan. Sama seperti yang in tiga juga seperti itu inisiasinya. Nah, terus kalau masuk ke belok kiri. Nah, belok kiri itu cuma satu yang nyalanya kan seperti yang tadi.
supaya belok ke kanan, dan yang motor yang kanan itu diam. Nah, terus kalau definisi untuk berhenti, semuanya mati. Biar ya semuanya nggak dikasih tegangan gitu. Nah, terus while ini adalah untuk yang nyala dan motor yang kiri akan mati. Nah, terus kalau misalnya GPIO-nya inputnya yang terbalik gitu, sensor nolnya yang true, terus sensor tiganya yang false, maka akan belok ke kanan. Belok ke kanan itu seperti ini. Yang ini, yang in tiganya itu bisa dari baterai. Kan tadi kalau Raspberry itu sumbernya itu nggak dari baterai, dari power bank gitu ya. Soalnya nggak kuat kalau dari baterai. Nah, terus kalau misalnya Arduino ini bisa pakai baterai. Jadi dari baterai ini masuk ke pin sumbernya si Arduino yang 12 volt. Sama kayak groundnya juga masuk ke groundnya Arduino-nya, sama ke groundnya si uh, motor driver. Jadi dari baterai ini ada dua cabang, masuknya ke motor driver sama masuk ke Arduino. Groundnya juga sama, masuk ke motor driver sama masuk ke Arduino. Nah, terus dari Arduino ini groundnya itu uh, bagi lagi ke si TCRT-nya, TCRT yang satu, dan ini source code-nya ya. Nah, kalau misalnya kan tadi Raspberry itu menggunakan bahasa Python. Nah, kalau misalnya Arduino ini menggunakan bahasa C++. Ya, jadi beda gitu. Definisikan itu maju. Nah, kalau di sini ada codingnya itu void maju. Void maju. Nah, untuk maju ini, digital write-nya menuliskan sinyal digital ke pin 1. Nah, nah, terus sama belok kirinya juga digital uh, yang nyalanya itu yang satu, yang high-nya itu yang satu. Terus yang low-nya juga untuk belok kanan, yang high-nya itu yang 3, sama seperti yang tadi, cuma beda codingnya aja gitu. Kalau yang tadi mati nggak ini kenapa dimasukin di sensor di void loop, biar si sensornya ini ngebaca terus, ngelupingnya itu, ngebacanya itu nggak sekali gitu. Jadi terus menerus untuk membaca. Kalau misalnya kita masukin di void setup, itu ngebacanya cuma sekali si sensornya itu. Jadi cuma sekali baca, maju sebentar, udah diem si ini teh, si apa, rodanya. Nah, makanya kita masukin inisiasi nilai sensornya itu, digital read-nya itu di void loop biar ngeluping gitu ngebacanya. Nah, terus ada if nilai sensor sama dengan low, dan if nilai sensor sama dengan low. Nah, itu adalah maju. Kan kalau misalnya
Low itu berarti tidak mendeteksi adanya pantulan inframerah. Berarti ini bekerjanya di permukaan yang dikasih garis hitam. Jadi kalau misalnya dikasih garis hitam, maka si apa namanya si TCRT-nya itu atau si robotnya itu bakalan maju. Kalau misalkan di luar garis hitam, bakalan diam. Soalnya di sininya nilainya low sama low. Terus di sini ada high. Nah, berarti kalau misalnya high itu mendeteksi nilai sensornya itu di nilai sensor 2 itu putih atau ada pantulan, maka akan inisiasi belok kiri. Terus sebaliknya juga kalau misalnya di inisiasi nilai sensornya high, maka akan inisiasi belok ke kanan. Nah, kalau misalnya dua-duanya high, mendeteksi adanya itu gitu, mendeteksinya adanya garis putih, maka inisiasi untuk berhenti. Robot itu akan berhenti dan tidak akan bergerak lagi karena tidak ada apa namanya garis. Nah, makanya seperti yang tadi disebutkan di awal, kalau misalnya kita menggunakan microcontroller itu, kita bisa menambahkan sensor yang lebih banyak. Nah, makanya kita simpan sensornya di depan 2, di belakang 2. Kalau misalnya di depannya udah nggak mendeteksi, tapi di belakangnya masih mendeteksi, maka kita masih bisa maju gitu, apa si robotnya itu untuk mengantisipasi garis putus-putus atau garis yang acak-acakan. Itu makanya kita lebih baik menggunakan. Tapi kalau misalnya udah masuk ke industri kalau pakai digital itu kemahalan untuk microcontrollernya, maka dibuatlah untuk Arduino-nya, bukan Arduino, maksudnya analognya gitu. Jadi kalau analog itu untuk di industri gitu, jadi paten gitu, nggak bisa diubah lagi di microcontrollernya gitu, makanya ada juga untuk analog karena harganya juga lebih murah. Nah, terus ini adalah hasilnya dari line follower. Coba lihat dulu ya. Nah, kan ini isinya itu di yang garis putih. Kalau misalnya di garis putih itu, walaupun garis hitamnya apa namanya putus-putus, si robotnya ini akan maju terus karena kita menggunakannya si garis yang putih. Kalau misalnya berbeloknya itu jika mendeteksi garis hitam gitu. Mungkin sekian. Terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh simpan di kolom public chat. Terima kasih sebelumnya telah menyimak webinar kali ini. Silahkan Mas Andi, bila ada pertanyaan, boleh. Bagi peserta memiliki pertanyaan, bukan saja di Di sini sensornya itu kerjanya itu dekat kan, nggak sampai 5 sentian. Jadi kalau misalnya TCP ini bisa bekerjanya itu dengan jarak yang sangat dekat, nggak terlalu jauh karena angkanya tidak mendeteksinya itu berapa, terus angka mendeteksinya itu berapa. Nah, gitu. Kalau misalnya menggunakan pin analog, kalau misalnya menggunakan pin digital itu untuk memudahkan aja gitu. Mungkin sekian untuk pertanyaan itu. Terus sebentar, ini gambarnya masih ada kan? Di jarak sensornya untuk mendeteksinya. Jadi si sensornya itu jaraknya itu harus pas gitu untuk mendeteksinya. Nggak boleh kejauhan, nggak boleh kedekatan si sensornya itu ke si garisnya. Nah, paling di situ kesulitannya atau di kesulitan di codingnya. Paling berbagai masalahnya itu menggunakan di robot pengantar. Nah, kan robot pengantar itu bobotnya pasti bakalan nambah gitu karena mengantarkan barang. Nah, line follower ini kalau misalnya mau bebannya bertambah, maka si chassis robotnya juga harus kuat, terus si motornya juga, microcontrollernya kan microcontroller itu VN-nya itu terbatas.
maksimalnya. Nah, kalau misalnya analog itu kan bisa dikurangi oleh resistor atau pakai trafo gitu. Jadi kalau untuk misalnya beban yang lebih besar itu berarti dayanya juga harus lebih besar dan eh, alatnya juga harus lebih kuat begitu. Jadi berhenti beberapa detik akan maju lagi gitu. Nah, terus kalau kita juga bisa juga ngekombin dengan sensor lain, misalnya TCRT 5000 ini dengan sensor ultrasonik. Nah, jadi ultrasonik itu sebagai matanya, terus TCRT ini sebagai kakinya. Jadi sensor cahaya biar si apa robotnya itu berhenti kalau misalnya ada cahaya, terus bergerak kalau misalnya nggak ada cahaya. Nah, ini juga bisa. Jadi sesuai kreativitas sebenarnya sih untuk robot. Atau belajar Blink LED, masuk ke belajar eh, masuk ke if, belajar if. Nah, apa namanya? Kita program, kita mau ke kanan atau mau ke kiri. Misalnya kita mau kita kasih 4 nih. Misalnya kita kasih 4 apa namanya? 4 4 apa? Membelokannya kemana dengan program yang kita buat. Tapi kalau misalnya lebih baik lagi, kita buatnya yang kanan kirinya itu pakai analog. Jadi kan kita tahu perbandingannya. Kalau misalnya di kanan itu misalnya 100, terus di kirinya itu 50, berarti kita lebih baik ke yang 100 kan. Berarti kita beloknya ke kanan gitu. Kalau misalnya lebih baiknya gitu. Kalau misalnya mau untuk memutuskan sendiri si robotnya. Kalau misalnya kita pakai high and low, kanannya ada dan kirinya juga ada, maka robotnya itu akan bingung. Terus biasanya itu robotnya diem kalau nggak maju gitu. Kalau nggak ya bertabrakan gitu si programnya. Begitu sih. Nah, terus kalau mau buat pengenalan wajah pemilik rumah melalui kamera itu dibutuhkannya apa aja ya? Nah, kalau ini masuknya udah ke ranah IoT, kalau misalnya setahu saya ya, kalau misalnya pengenalan wajah pemilik rumah itu menggunakan kamera biasa sebenarnya. Nah, tapi kamera biasanya itu nanti dikasih microcontroller itu akan diproses gitu. Image processing namanya. Nah, itu kalau misalnya untuk lebih jelasnya lagi dari yang robot yang pengenalan wajah melalui kamera itu bisa mengikuti webinar yang AI, yang tentang AI. Ada di sini juga banyak tentang AI juga di sini dibahas. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh dijawab, boleh dituliskan, nanti bisa semampu saya akan menjawabnya. Terima kasih. Kembali lagi ke Mas Sandi. Boleh Mas Sandi? Sebelumnya saya ingin meluruskan nih jawaban dari Mas Taufik untuk jawaban Mas Ananda Suganda. Mana? Nah, setelah kan tadi kan Mas Taufik itu kan menjelaskan secara codingannya nih, bukan secara jenis dari si jenis robotnya. Nah, untuk gimana robot car menentukan pilihan cabangnya itu ada 2 jenis. Yang pertama menggunakan PID dan yang kedua itu bisa menggunakan line follower maze solving line, yang dimana si tersebut akan menentukan mana si jalur yang benar. Mungkin segitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih Mas Taufik dari Mas Junaidi. Kalau mau tanya, Kak, mau tanya, kalau mau pakai jenis sensor itu digunakan menyesuaikan dengan kebutuhannya ya? Wah, kita mau buat robotnya untuk obstacle, nggak ada garisnya, kita nggak perlu pakai apa
sensornya TCRT, kita cuma pakai ultrasonic aja udah cukup gitu. Ultrasonic memancarkan tembakan ke depan, terus mengecek di depannya ada halangan atau tidak gitu. Nah, itu kalau untuk robot obstacle, untuk maze solving, yang tadi seperti Mas Andi sebutkan, maze solving kan ya. Nah, itu Raspberry Pi atau menggunakan Arduino juga bisa, Kak. Oh iya, implementasi AI itu biasanya menggunakan Raspberry Pi. Setahu saya ya, menggunakan Raspberry Pi. Soalnya program yang dibuatnya juga lebih kompleks gitu kalau di Raspberry Pi. Kan nah, nanti aplikasinya itu akan berjalan sesuai yang program AI itu kita buat gitu, setahu saya. Nah, kalau misalnya Arduino itu kan cuma masukin codingannya aja. Nah, terus di Arduino-nya juga masuk ke apa namanya? Ke WiFi atau gak connect ke database untuk membaca apa? Bacanya. Nah, terus si Arduino-nya juga kecil gitu, nggak ada untuk input input gambar, image processing. Nah, jadi tahu saya itu lebih baiknya itu pakai di Raspberry Pi. Kalau di Arduino itu rumit sebenarnya. Terus ada pertanyaan lagi. Baik, ada pertanyaan lagi dari Mas Ade. Untuk integrasi dengan lintasan platform, bisa nggak ya Mas? Seperti misalnya dikonfigurasi dengan Telegram untuk dikontrol melalui smartphone. Terima kasih. Mendapatkan program di Raspberry Pi. Caranya itu dengan memasukkan SIM ya Mas Ani ya. Seperti ya, jadi kita mengkontrol menggunakan SMS, lalu kita bisa menggerakkan robotnya untuk menggerakkan, misalnya robotnya itu kita untuk mematikan atau menyalakan lampu gitu. Nah, kita pakai SMS gitu untuk mengendalikannya. Itu bisa sih sebenarnya. Ada banyak caranya. Terus ada pertanyaan lagi, kalau misalnya untuk mengatur kecepatan robot berjalan, di coding pengaturannya gimana? Oh, kalau misalnya di codingnya itu, kalau di Arduino itu menggunakan PWM yang tadi. PWM yang masuk ke ENB sama ENA. Nah, di situ kita mengatur si power rotationnya itu berapa, gitu. Si powernya itu berapa yang masuk ke PWM-nya. Jadi kita mengatur PWM-nya. Nah, kalau misalnya untuk belajar lebih lanjut lagi tentang mengaturnya, kita boleh belajar tentang analog output, tentang PWM. Nah, nanti di situ ada belajar tentang ngeluarin sinyal analog ke motor driver. Nah, itu ada di situ. Coba untuk boleh belajar gitu dari situ. Soalnya saya juga masih belum terlalu itu gitu, belum terlalu apa namanya, belum banyak, masih sedikit pengalaman gitu. Jadi masih banyak yang harus dipelajari sebenarnya.